Ya baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak suaranya saya kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik kakak-kakak, jumpa lagi eh, pada tatap maya yang kesekian. Kita jumpa lagi pada tatap maya, yakni membahas terkait aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak terkait program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kakak-kakak, pada tatap muka kali ini dengan durasi 2 JP, insya Allah ke depan kita bisa menerima materi pada hari ini dengan sepenuhnya, begitu, dengan hadir seutuhnya. Nah, kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kakak-kakak munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kakak-kakak silakan ambil posisi paling nyaman dan kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian kakak-kakak untuk fokus belajar dan memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kakak-kakak, sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama. Nah, untuk doa kali ini saya pimpin ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak, saya ingatkan kembali terkait kesepakatan kita bersama. Yang pertama, kakak-kakak senantiasa kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat. Dan kakak-kakak silahkan mengklik raise hand sebelum bertanya atau mengeluarkan pendapat. Dan untuk gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak, tujuan sesi kita pada hari ini, pada tatap maya kali ini, kakak-kakak ada 2 tujuan. Yang pertama, kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata. Jadi ada 2 tujuan sesi kita kali ini, kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang berikut, kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata. Nah, untuk agenda sesi kali ini kakak-kakak, yang pertama kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi itu selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata atau pengantar tugas penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian dan lini masa itu selama 20 menit, kemudian kita ada dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit, kemudian penutup selama 3 menit. Itu ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu terkait refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, kakak-kakak,
Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, kakak-kakak, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kakak-kakak, untuk refleksi kali ini silakan kakak-kakak menuangkan jawaban kakak-kakak pada stick note atau silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat untuk menuangkan jawaban kakak-kakak atau kakak-kakak bisa raise hand, bisa menjawab secara langsung. Silakan kakak-kakak. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kira-kira keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sejauh pemahamannya kakak-kakak setelah kita mempelajari modul 1 sampai modul 2, kira-kira yang seperti apa mengajar keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu. Silakan kakak-kakak tuangkan jawaban kakak-kakak pada kolom chat atau kakak-kakak bisa klik raise hand atau bisa menjawab secara langsung. Silahkan kakak-kakak. Selamat bergabung Kak Arfan. Selamat bergabung Kak Arfan. Kenapa di sini mati ya? Mikrofonnya tidak hidup, Kak. Iya, terima kasih Ibu, ada baju, ada 2 ini. Oh, Ati. Ya, tidak apa-apa. Kelompok ini, sekelompok Kak ini Arfan Kak. bisa menjawab. Belum Kak, belum kelompok. Hanya kita masih refleksi terkait koneksi antar materi modul 1 dan modul 2, Kak. Jadi sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak bisa menuangkan melalui fitur chat atau Kak Arfan bisa menjawab secara langsung. Kira-kira dari modul 1 sampai modul 2 kita sudah belajar. Kira-kira sejauh pemahamannya Kak Arfan, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu yang bagaimana? Oh iya. Sabar, sabar. Lagi baju. Oh iya. Menurut pengalaman saya ya, yang sejauh ini ya. Ya, baik. Insya Allah bisa sesuai dengan pertanyaan ini jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif setelah mendapatkan materi 1 dan 2 sudah ada di pikiran saya dan di benak saya. Tuh, kemarin saya mencoba untuk mengajar
Yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama adalah perangkat pembelajaran harus mempunyai tujuan pembelajaran yang efektif, yang harus peduli pada siswa. Kemudian yang berikut, harus di pembelajaran juga harus memperhatikan ada 3 hal, itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Di masing-masing kegiatan mengajar itu juga ada yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama tentang pengetahuan adik-adik lainnya, karena pemahaman adik itu berbeda. Jadi ada model pembelajarannya, dari segi model pembelajaran. Yang berikut dari bentuk fasilitas yang harus disediakan, kemudian dari kondisi adik-adik, ya itu. Dan yang saya ingin dapati juga yang kemarin sudah tahu membedakan yang mana itu olahraga yang lokomotor, non-lokomotor, yang manipulatif. Nah, kemudian ada kemarin yang bagaimana bisa menilai otentik, yang bagaimana itu penilaian otentik. Ini yang kami sudah pahami, sehingga kami mengajar nanti bukan asal mengajar yang tidak ada tujuannya. Ini olahraga manfaatnya kemana, penilaiannya kemana, ya apa, dan apa manfaatnya. Itu mungkin itu yang bisa menyimpulkan untuk pemahaman setelah mendapatkan materi 1 dan 2.5. Sekarang sampai 2.6. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi menurut Kak Arfan terkait koneksi antar materi modul 1 dan modul 2, Kak Arfan mendapatkan pembelajaran yang sangat bermakna, di mana Kak Arfan mengetahui bahwa ketika kita melakukan pembelajaran itu tujuan pembelajarannya harus jelas. Jadi sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan nanti tentunya harus bisa mengakomodir gaya belajar atau kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian selain itu Kak Arfan juga sudah belajar banyak hal, di mana Kak Arfan sudah bisa membedakan yang bagaimana itu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemudian Kak Arfan juga sudah bisa belajar tentang asesmen otentik, itu ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kakak-kakak sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ya. Kemudian, apakah pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar tersebut sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Silakan kakak-kakak bisa menjawab secara langsung atau kakak-kakak bisa menuangkan jawaban kakak-kakak melalui fitur chat. Menurut kakak-kakak, sejauh ini pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar itu yang seperti apa? Silakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Ayu. Ya, Kak Mita izin menjawab, Kak. Terkait strategi mengajar, ini berbicara tentang pemahaman saya ya, Kak ya. Mungkin Yes. ya. Silakan. Dalam pemahaman tentang strategi mengajar PJOK itu mencakup mungkin beberapa strategi. Yang pertama ada pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan oleh guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Selain efektif, juga menyenangkan dan bermakna dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Seperti yang kita tahu bersama, untuk strategi mengajar PJOK yang perlu kita ketahui itu yang pertama tentunya tentang bagaimana kita paham dengan tujuan pembelajaran yang kita akan ajar, Kak. Yang kedua, bagaimana tentang penyusunan strategi pembelajaran yang bervariasi, yang tidak menonton pada satu strategi pembelajaran saja. Karena kalau menonton pada satu strategi, anak-anak bisa bosan. Jadi itu yang harus bervariasi. Yang ketiga, bagaimana guru memenuhi semua kebutuhan dan kondisi siswa. Artinya bagaimana guru dan siswa beradaptasi dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang berikut, pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang bertahap. Ada juga motivasi dan keterlibatan siswa dalam sistem pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi yang berkompeten. Artinya evaluasi yang tidak hanya misalnya tidak hanya satu kali. Artinya bertahap, Kak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Kak Ayu, jawabannya sangat luar biasa. Jadi menurut Kak Ayu, ya pemahaman Kak Ayu terkait strategi mengajar, di mana seorang guru harus memiliki strategi mengajar yang bervariasi ya, untuk menciptakan pengalaman belajar peserta didik yang lebih bervariasi sehingga pembelajaran akan tercipta lebih menyenangkan lagi. Nah, selain itu strategi mengajar juga harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik gitu ya. Kemudian melakukan evaluasi yang kompeten atau berkelanjutan sehingga evaluasi tersebut ada tindak lanjutnya gitu ya. Ya. Nah, baik, selanjutnya kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Kalau tadi kita berbicara terkait strategi, nah sekarang kita berbicara tentang model pendidikan gerak. Kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, apakah pemahaman kakak-kakak tersebut terhadap model pendidikan gerak sudah berdampak atau sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan jawabannya kakak-kakak. Silakan boleh menjawab secara langsung atau kakak-kakak silakan tuangkan pada kolom chat. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Ya, silahkan. Kalau untuk model pendidikan gerak, kalau tidak salah itu 2.3 Kak ya, yang kita pelajari kemarin. Iya, Ya, modul mungkin ada yang sedikit yang terlintas di dalam otak saya untuk pelajaran yang kemarin. Singkat saja, model pendidikan gerak itu berbicara pada model di mana sistem pembelajaran itu merujuk pada pendekatan pembelajaran yang menekankan peran aktif gerakan fisik siswa maupun guru dalam proses pendidikan. Di dalam modul 2.3 itu pada model pendidikan gerak ada yang istilahnya konsep gerak, kalau tidak salah konsep gerak, terus penerapan, ada komponen gerak. Untuk konsep gerak sendiri terbagi menjadi, kalau tidak salah ada konsep tubuh, usaha, konsep ruang, dan keterhubungan. Ada 4 konsep itu. Jadi kemarin itu belajar tentang kalau konsep usaha kita belajar tentang waktu, daya, aliran, fokus. Ada juga konsep keterhubungan, konsep ruang, konsep tubuh. Jadi model pendidikan gerak itu
seringkali terkait dengan pembelajaran yang melibatkan keterampilan motorik siswa, perkembangan fisik siswa, dan integrasi antar tubuh dan pikiran. Dalam konteks pendidikan gerak, ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam pendidikan jasmani. Ada yang spesifik, ada spesifik apa sih itu Kak? Sudah berubah baru dengan fundamental itu. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ayu. Jadi kita flashback pada pertemuan luring kemarin ya. Pada modul 2.3 itu ada pendidikan model pendidikan gerak ya. Kemudian pada model pendidikan gerak itu terdapat konsep gerak, di mana konsep gerak itu ada konsep tubuh, kemudian ada konsep usaha, ada konsep ruang, dan ada konsep keterhubungan. Ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak, sejauh mana kakak-kakak memahami terkait model pendidikan kebugaran? Kalau tadi model pendidikan gerak, sekarang model pendidikan kebugaran. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi sejauh mana kakak-kakak memahami apa itu model pendidikan kebugaran, kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak tuangkan jawaban kakak-kakak pada kolom chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung. Jadi sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Ya, silahkan kakak-kakak boleh menuliskan jawaban kakak-kakak melalui kolom chat. Ya, silahkan Kak Ayu. Ya, izin menjawab lagi Kak. Iya, silakan Kak Ayu. Saya mewakilkan teman-teman saya. Mungkin teman-teman lagi ada kesibukan. Jadi tadi sudah belajar tentang model pendidikan gerak. Nah, sekarang kita masuk pada mungkin modul 2.4 yang kemarin kita flashback lagi, model pendidikan kebugaran. Tentunya berbicara tentang kata kebugaran itu tidak jauh-jauh dari kata pola hidup sehat. Ya Kak ya. Tentang bagaimana cara siswa dalam menjaga daya tahan mereka. Berbicara tentang model pendidikan kebugaran itu melibatkan beberapa konsep. Yang pertama ada tujuan pendidikan kebugaran, di mana berbicara tentang mendorong gaya hidup sehat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Yang kedua, ada namanya jenis kegiatan dalam pendidikan kebugaran. Kemarin juga kita pas 2.4 itu kalau tidak salah model pendidikan kebugaran kita buatnya program latihan yang memakai metode FITT. Kalau tidak salah ya. Itu ada namanya ada intensitas, ada waktu, ada frekuensi dan lain sebagainya. Dalam pendidikan kebugaran yang bervariasi itu disesuaikan dengan usia, tingkat kebugaran serta kebutuhan individu siswa. Yang berikut ada komponen dalam pendidikan kebugaran, ada namanya kebugaran aerobik atau kardiovaskular, ada kebugaran otot, fleksibilitas, dan keseimbangan koordinasi.
manfaat model pendidikan kebugaran sendiri juga ada. Yang pertama ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Bukan hanya siswa yang ditingkatkan, kalau guru-guru juga, guru PJOK juga wajib menjaga mentalnya biar tidak cepat tua. Yang kedua itu mendorong perubahan perilaku sehat. Yang ketiga meningkatkan prestasi akademik. Yang keempat mengurangi resiko penyakit yang tidak menular. Yang kelima peningkatan keterampilan sosial bagi peserta didik. Mungkin hanya itu dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ayu. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi sedikit yang saya tangkap dari Kak Ayu. Jadi kalau kita berbicara terkait model pendidikan kebugaran, tentunya kita berbicara tentang pola hidup sehat ya. Jadi iya. Jadi bagaimana peserta didik kita jaga kesehatannya. Jadi sehat fisik, mentalnya mereka juga sehat. Jadi selain peserta didik, gurunya juga harus sehat secara fisik dan mentalnya. Itu ya kakak-kakak. Selanjutnya, nah sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, jadi kalau kita sudah belajar tentang pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, nah sekarang kita berbicara tentang sport education model kakak-kakak. Jadi silahkan kakak-kakak bisa menjawab secara langsung atau kakak-kakak boleh menuangkan jawaban kakak-kakak melalui fitur chat. Ya, silahkan kakak-kakak. Jadi sport education model. Jadi, kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana kita melakukan sport education model, merencanakan kita dimulai dari pemahaman terkait sport education model, kemudian kita melakukan perencanaan, setelah perencanaan kita melakukan simulasi. Nah, kira-kira kakak-kakak sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait sport education model ini, kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan tuangkan jawaban kakak-kakak pada kolom chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung. Silahkan kakak-kakak. Izin kami, Kak. Saya Iya, menjawab. silahkan Kak Ayu ya. 2.5 ya, Kak ya. Tidak salah. Sport education model. Itu sudah kemarin kita sudah belajar, sudah kita praktikan juga sebagai wasit, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemain dan lain sebagainya. Berbicara tentang pendekatan belajar SEM ini, itu pengalaman belajar yang lengkap dan konteks dalam kehidupan nyata, dalam bidang olahraga. Model SEM memberikan kesempatan bagi seluruh yang mau belajar tentang SEM ini, baik peserta didik, guru, maupun lain sebagainya. Ada termasuk keterampilan taktik, di dalam SEM itu adalah keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi di dalam SEM ini kalau diterapkan sama anak-anak itu nantinya anak-anak bukan tidak hanya jadi peserta, tetapi mereka juga bisa jadi yang membuat sistem olahraga itu. Misalnya ada yang jadi wasit, ya Kak ya, ada yang jadi koordinator. Jadi menyeluruh, tidak hanya jadi peserta. Jadi bisa dibilang guru itu kalau menerapkan pembelajaran SEM ini kepada peserta didik, guru itu bisa dikatakan memantau yang terjadi ketika pembelajaran tersebut diadakan. Di dalam SEM juga bisa dibilang olahraga yang akan nantinya dimodifikasi
sesuai kebutuhan siswa. Misalnya di dalam satu kelas hanya beberapa orang, jadi dalam pembelajaran basket jika SEM ini diterapkan dalam kelas itu jadi 3 versus 3 atau 5 versus 5, maksudnya tidak berpatokan pada jumlah pemain basket yang sesungguhnya begitu, Kak. Di dalam SEM ini juga kita belajar tentang bagaimana menjadi seseorang yang tahu dalam pengenalan kompetisi. Ada namanya seri kompetisi, ada pengorganisasi tim, catatan pertandingan, penentuan juara, dan lain sebagainya. Tujuan SEM juga ada, yaitu secara umum dalam jangka panjang merupakan tujuan umum Sport Education Model untuk memberikan edukasi pemahaman tersendiri pada peserta didik. Jadi artinya peserta didik diberikan keluasan dalam berekspresi, berpikir secara kritis, berpengetahuan, berliterasi, dan antusias sebagai pelaku di bidang olahraga yang diminati. Mungkin hanya itu dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ayu. Jawabannya sangat luar biasa. Ya, jadi hari ini Kak Ayu yang ini ya, yang Siap, paling Kak. aktif. Aman. Ya. Ya, jadi garis besarnya Sport Education Model ini memberikan pengalaman belajar secara nyata pada peserta didik ya. Nantinya di Sport Education Model ini peserta didik tidak hanya menjadi peserta, tetapi mereka juga akan merasakan bagaimana menjadi panitia, bagaimana menjadi seseorang yang mengkoordinasi atau yang mengatur jalannya sebuah kegiatan. Ya, betul. Ya. Jadi mereka bisa merasakan secara langsung pemahaman secara nyata, mereka mengalaminya secara langsung bagaimana menjadi panitia, bagaimana menjadi seorang wasit, bagaimana menjadi peserta dari tim, gitu ya kakak-kakak. Jadi mereka merasakan pengalaman belajarnya itu secara langsung, gitu ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak, sejauh mana kakak-kakak memahami apa yang terkait asesmen otentik? Ya, jadi sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Kemarin kita sudah belajar pada modul 2.6, kita sudah belajar tentang asesmen otentik. Kemarin juga kakak-kakak sudah membuat rubriknya. Nah, apakah pemahaman terhadap asesmen otentik ini sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik itu seperti apa? Ya, silahkan. Ya, Ya, selamat bergabung Kak Riki. Ya, jadi kakak-kakak sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik. Jadi silahkan kakak-kakak tuangkan pada kolom chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung apa atau pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik itu seperti apa. Silahkan kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak bisa menjawab secara langsung atau kakak-kakak bisa, oh iya silahkan Kak Ayu. Izin Kak. Ya. Kemarin pas di saat tatap maya yang 2 titik berapa itu kan di akhir sesi juga saya juga menjawab itu kalau dalam sebelum tetap belajar tentang PKG PJOK ini kan saya belum tahu Kak apa itu asesmen otentik. Jadi selain sebagainya yang saya tahu itu hanya 2, sumatif dan formatif. Jadi sudah belajar tentang asesmen otentik kemarin sudah kita bahas bersama dan saya mengambil kesimpulan bahwasannya asesmen otentik itu mengukur pemahaman keterampilan siswa dalam konteks yang lebih nyata dalam bidang olahraga. Di luar asesmen otentik juga tidak hanya berbicara tentang
mengambil nilai dalam tes tertulis, bisa juga dalam praktik, lisan, dan lain sebagainya. Dalam asesmen otentik, siswa dihadapkan pada tugas atau masalah yang menggambarkan tantangan dunia nyata, di mana mereka dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Jadi siswa itu mau tidak mau, kalau kita menerapkan asesmen otentik di dalam kelas ini, berarti siswa diharapkan mampu berpikir kritis. Jadi tidak hanya berpatokan pada sebuah materi. Jadi bisa dikatakan ketika mereka tidak belajar materi ini, bisa mereka mengulang kembali apa yang mereka sudah pelajari. Pada saat itu juga mereka diminta untuk berpikir kritis. Jadi apa yang terlintas di dalam otak mereka itu harus mereka keluarkan. Yang kedua, menyelesaikan masalah, berkolaborasi dengan teman sejawat, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi praktis. Dalam asesmen otentik kemarin saya sudah buat juga dengan bersama Pak Ismet, itu kita dapat yang penilaian terhadap teman kalau tidak salah. Dalam asesmen otentik ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak lepas dari bagaimana kita sebagai guru mampu memberikan pemahaman tersendiri terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada KKTP, kriteria ketercapaian peserta didik. Yang ketiga ada aktivitas atau tugas. Yang keempat, dalam asesmen otentik juga saya mendapat hal baru, yaitu dalam asesmen otentik rubrik penilaiannya itu memakai sistem gradasi level. Artinya ada yang pertama masih awal, yang kedua berkembang, yang ketiga ada namanya layak, mahir, yang terakhir mahir. Jadi yang berikut ada kreativitas dan keberagaman peserta didik. Jadi dalam asesmen otentik ini, kreativitas peserta didik sangat diperlukan. Yang berikut umpan balik. Umpan balik terkait proses pembelajaran dalam asesmen otentik yang bersifat positif maupun konstruktif, itu juga sangat diperlukan. Yang berikut dan yang paling terakhir ada revisi dan refleksi. Terakhir itu sangat dibutuhkan untuk refleksi maupun refleksi kita sebagai guru, refleksi diri sendiri, dan refleksi teman untuk siswa. Terima kasih, Kak. Ya, Masya Allah. Jawabannya sangat luar biasa ya, Kak Ayu. Siap. Ya, jadi asesmen otentik ini, ya Kak Ayu sudah belajar banyak. Yang sebelumnya Kak Ayu hanya tahu bahwa asesmen itu hanya sumatif dan formatif. Nah, sekarang Kak Ayu sudah mengetahui ternyata dalam pembelajaran PJOK itu ada asesmen otentik ya. Jadi asesmen penilaian secara langsung atau secara nyata oleh peserta didik itu ya. Kemudian asesmen otentik itu meliputi ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada KKTP-nya, kemudian ada aktivitas tugas yang akan dinilai oleh kita, kemudian ada gradasi levelnya, kemudian ada umpan balik, kemudian ada refleksi, baik itu refleksi kita sebagai guru maupun refleksi peserta didik. Itu ya kakak-kakak. Ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak. Nah, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK di sini, kakak-kakak sebelum kakak-kakak mengikuti program PKG PJOK ini, nah perubahan diri dan kelas dalam PJOK-nya kakak kira-kira bagaimana sebelum dan sesudah? Begitu juga dengan keterampilan pedagogik kakak-kakak sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya seperti apa perubahan kakak-kakak setelah mengikuti program ini? Kira-kira perubahan yang paling signifikan yang kakak rasakan, baik itu di dalam dirinya kakak atau di kelas pada proses pembelajaran. Kira-kira apa yang berubah atau apa yang kakak paling lihat perubahannya kakak-kakak yang paling signifikan? Silahkan kakak-kakak. Kira-kira
perubahan yang paling signifikan yang kakak-kakak rasakan setelah kakak-kakak mengikuti program PKG PJOK ini? Kakak-kakak sebelumnya seperti ini, kemudian setelah mengikuti program ini, kakak-kakak berubah menjadi seperti ini. Kira-kira apa yang berubah dalam dirinya kakak-kakak atau dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di dalam kelas? Seperti apa perubahannya? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan Kak Ayu. Kak Ayu. Ini soalnya sebelum dan sesudah ya, Kak, mengikuti program PKG PJOK, bagaimana paradigma atau keterampilan guru dalam kelas maupun di lapangan. Kalau dari saya sendiri, perubahan yang terjadi itu pada proses pendekatan mengajar ke siswa, Kak. Kalau sebelum saya mengikuti PKG PJOK ini, saya lebih berfokus atau bergantung pada metode-metode tradisional yang lebih fokus pada pengajaran teknik, taktik, dan keterampilan olahraga yang itu-itu saja. Seperti saya kasih contoh, gerakan atau olahraga tertentu tanpa saya mempertimbangkan variasi atau kebutuhan siswa. Jadi terus setelah saya mengikuti PKG PJOK ini, saya mengadopsi beberapa metode pembelajaran yang terdapat itu yang ada 5 modul itu yang saya ikuti kemarin. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, Kak, 5 modul ini. Mungkin bercerita tentang baru terjun ke dunia pendidikan, bertujuan kepada di dunia mengajar. Jadi 5 modul itu sangat bermanfaat bagi saya. Metode pembelajaran yang lebih inovatif, bervariasi, dan saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan pendekatan yang lebih menyenangkan kepada siswa. Nantinya saya bertujuan untuk siswa saya itu lebih kreatif dalam merancang aktivitas fisik yang menyenangkan serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Jadi kesimpulannya sebelum mengikuti PKG PJOK ini, saya selalu mempertimbangkan variasi tanpa melihat kebutuhan siswa yang berbeda. Itu. Setelah mengikuti PKG program PJOK ini, saya lebih berfokus pada kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan ingin mereka lebih kreatif lagi dalam perancang aktivitas fisik di dalam tubuh mereka. Mungkin hanya itu dari saya, Kak. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kak Ayu, jawabannya sangat luar biasa. Jadi Kak Ayu sangat perubahan yang sangat signifikan ya dari dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya Kak Ayu, yang tadinya kalau melakukan aktivitas pada peserta didik tanpa mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sekarang Kak Ayu setelah mengikuti program ini, Kak Ayu selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik dan berusaha memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, kemudian dengan menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik, gitu ya. Ya, Kak. Luar biasa, Kak Ayu. Berkembang. Masya Allah. Masih muda berkembang. Ya Allah. Saya punya otak. Calon-calon fasilitator termuda. Allah, amin, amin. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan tahun ini semua tercover P3K, amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Ya baik kakak-kakak, terkait penjelasan tugas aksi nyata. Nah, kakak-kakak untuk pengantar tugas, setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan atau kakak-kakak bisa mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu
kakak-kakak bisa mengimplementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampuh, yang akan saya nilai nanti melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian kakak-kakak melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian kakak-kakak melaksanakan hingga kakak-kakak merefleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat. Kemudian RPP-nya memuat rencana asesmen autentik. Nah, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar kakak-kakak di kelas masing-masing. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Jadi kakak-kakak membuat rencana pembelajaran, silakan kakak-kakak boleh membuat dalam bentuk RPP atau modul. Nah, kakak-kakak membuat video pembelajaran seperti pada sebelumnya, namun pada video kali ini kakak-kakak melakukan secara keseluruhan. Kalau kemarin yang di video itu hanya intinya, nah untuk video kali ini kakak-kakak melakukannya secara keseluruhan. Ada kegiatan pembelajaran awal, ada kegiatan intinya, kemudian ada kegiatan pembelajaran akhir, kemudian ada refleksi pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi kakak-kakak membuat video pembelajaran maksimal 30 menit tanpa diedit, ya kakak-kakak. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi nanti kakak-kakak akan mengunggah aksi nyata itu ada RPP atau modul ajar dan video. Itu ya kakak-kakak. Jadi silahkan membuat video pembelajaran yang meliputi ada kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup atau pembelajaran akhir materi. Itu ya kakak-kakak. Kak, izin bertanya. Iya, silahkan Kak Ayu. Berarti tetap 30 menit ya? Minimalnya itu 30 menit Kak Ayu. Oh, Jadi, iya, Kak. Jadi untuk pembelajarannya itu 30 menit. Nah, yang 30 menit itu pembelajaran, kemudian kan di situ ada refleksi dan testimoni. Ya. Jadi boleh lebih, mungkin dia punya refleksi dan testimoni itu sekitar 15 menitan atau 10 menit. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya 30 menit. Oh, siap. Jadi tidak usah diedit kakak-kakak. Pokoknya natural saja seperti kakak-kakak melakukan pembelajaran pada setiap hari kakak-kakak mengajar begitu. Jadi tidak perlu takut salah karena kita sama-sama belajar kakak-kakak. Iya Kak, siap. Baik, nah hanya ada satu bukti dari kemampuan yakni tindakan ya. Jadi kita dikatakan mampu kakak-kakak ketika kita melakukan tindakan. Nah, kita sudah belajar, alhamdulillah. Nah, kita akan mengimplementasikan apa yang kita sudah pelajari kakak-kakak. Ya, jadi penugasan mandirinya kakak-kakak itu melakukan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan
kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, kakak-kakak, silahkan kakak-kakak kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, jadi kakak-kakak silahkan kakak-kakak kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran dalam satu kali pertemuan ya kakak-kakak. Kemudian maaf kakak-kakak, saya terlempar. Ya, jadi kakak-kakak mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merencanakan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Itu ya kakak-kakak. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi rencana pembelajaran yang akan kakak lakukan itu pilih salah satu model. Kakak-kakak memuat model pendidikan gerak boleh, kemudian atau kakak-kakak memuat model pendidikan kebugaran boleh, atau kakak-kakak memuat model pendidikan model pembelajaran sport education boleh. Jadi silakan kakak-kakak sesuaikan sesuai kebutuhan atau kondisi sekolahnya kakak-kakak. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajarnya kakak-kakak.
Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK juga disesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak pilih nanti. Itu ya. Kemudian kakak-kakak mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat, yang sudah memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar kakak-kakak di kelas. Kakak-kakak menguploadnya di LMS sesuai alur yang sudah ditentukan sesuai dudet pada LMS. Ya, jadi kakak-kakak, nah ini aspek yang akan dinilai kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, di mana kakak-kakak menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian ada interaksi yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pemberian motivasi kakak-kakak, di mana pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selamat berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang berikut, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana ada pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, kemudian pengembangan konten, kemudian ada umpan balik, kemudian waktu belajar akademis, kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik, kemudian ada penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada penerapan pembelajaran berbasis model, terus penutupan proses belajar. Kemudian yang berikut kakak-kakak, yang bagian ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi rencana pembelajarannya kakak-kakak atau modul ajar yang kakak-kakak buat itu sudah memuat asesmen otentiknya. Itu ya kakak-kakak. Kakak-kakak, tampilan saya muncul? Ada, Kak. Ya. Selanjutnya kakak-kakak, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, silahkan kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk seperti berikut. Nah, kan kakak-kakak melakukan refleksi dengan melakukan 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Nah, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Nah, tahap refleksi yang terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses pengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, kakak-kakak, untuk keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas.
Kemudian isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian kakak-kakak yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting, gitu ya. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ya, jadi kakak-kakak, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di program PKG PJOK ini. Ya, kakak-kakak. Nah, untuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat peserta didik, tahapan refleksi itu ada WOT, di mana ada kriteria peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian pada tahap refleksi SWOT, itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang berikut, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi, keadaan, proses pengajarannya. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dari tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian untuk NOWOT, yang pertama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Kemudian berikut, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi kakak-kakak, itu merupakan rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini merupakan lini masanya kakak-kakak. Pada hari pertama, ini selama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 hari kakak-kakak. Pada hari pertama kakak-kakak melakukan penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, nah kakak-kakak melakukan penyusunan modul ajar atau rencana pembelajaran ya. Kemudian pada hari kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jadi setelah kakak-kakak merencanakan penyusunan, kemudian kakak-kakak melakukan pembuatan video pembelajaran. Nah,
Yang ketiga, kakak-kakak mengupload RPP dan modul ajar, RPP atau modul ajar, dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi kakak-kakak setelah hari ini, 8 hari ke depan, kakak-kakak melakukan persiapan. Jadi kakak-kakak merencanakan, kemudian menyusun pembelajaran. Setelah menyusun pembelajaran, kakak-kakak melakukan video pembelajaran. Kemudian setelah melakukan video pembelajaran, kakak-kakak mengupload pada LMS, RPP atau modul ajar, dan video pembelajaran kakak-kakak menguploadnya pada LMS dalam bentuk link kakak-kakak ya. Kemudian selanjutnya pada hari keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah kakak-kakak upload pada LMS. Kemudian hari kelima, refleksi aksi nyata, yaitu kita melakukan tatap maya lagi. Ya, kalau tidak salah pada 19 November. Ya, 19 November ya. Ya, selanjutnya kakak-kakak kita diskusi dan tanya jawab terkait aksi nyata. Ada yang mau bertanya? Kak, saya izin bertanya. Ya, silahkan Kak. Berarti batasnya itu sebelum kita tatap maya berikutnya ya? Tanggal 19 November berarti setelah upload itu Kak, itu yang DP Iya. aksi nyata itu. Iya. Jadi sebelum tanggal 19 November, modul ajar maupun rencana pembelajarannya kakak-kakak susun itu sudah diupload dengan video pembelajarannya ya. Jadi prosesnya seperti kemarin kakak-kakak. Ada mengupload modul ajarnya, kemudian ada videonya. Untuk video silakan kakak-kakak boleh upload di YouTube atau kakak-kakak boleh upload di Drive dan hanya linknya yang kakak-kakak upload pada LMS. Ya, kakak-kakak masih ada yang mau bertanya terkait aksi nyata yang nanti. Jadi waktu pembuatannya jika dihitung dari hari ini tanggal 8 berarti kita ada 11 hari kakak-kakak. Kita ada 11 hari jeda waktunya sebelum tanggal 19 ya. 19, coba saya lihat dulu, 19, 20, 21, 22, iya. Tanggal 19 itu pada Selasa. Berarti kita ada 11 hari kakak-kakak. 1, 2, 3. Dasi jangan lupa. 11 hari lagi sama berakhir. Kasih dia ada hadir. Ada di sini tadi. Pak Guru ini boleh sini-sini terus. Password dulu, password. Mana dikasihin di? Ini kasih dia. Udah macam Tika Ayu. Astagfirullah. Kayak nih. Beda-beda. Kayak nih, aku rindu dengan suaramu kayak nih. Malu-malu mbak buka. Nih. Ya kakak-kakak, untuk terkait aksi nyatanya sudah jelas kakak-kakak? Kalau untuk saya jelas Kak, insya Allah jelas. Ya, jadi untuk aksi nyata. Ini di grup Kak ya. Oh, Jadi mau tanya ulang di grup. Siap Kak. Jadi untuk aksi nyatanya itu kalau kemarin itu yang di video hanya intinya, nah untuk aksi nyata ini lebih kompleks lagi, lebih komplit ya. Ada pendahuluannya, kemudian ada inti dan ada penutup. Jadi silakan kakak-kakak manage 1 kali pertemuan hanya kakak buat dalam 30 menit. Ya. Jadi 30 menit itu video pembelajarannya, kemudian ditambah dengan refleksi. Jadi kakak-kakak melakukan refleksi pada peserta didik, kemudian ada testimoni. Jadi testimoni itu berisi perasaannya anak-anak
setelah melakukan pembelajaran PJOK bersama kakak. Kira-kira mereka merasa senang atau apa. Jadi silakan ambil video mungkin 1-2 orang siswa. Suaranya saya kedengaran, Kak? Iya. Halo, Kak. Itu Oh, Kak. iya. Halo. Iya, Kak Arfan ya. Saya itu punya video yang sudah diedit tuh. Mungkin itu kan iya. sudah diedit, ada tulisannya. Kemudian itu akan tambahan dengan buat 30 menit juga itu. Cuma Iya, 30 boleh menit. Kak. Baru ada yang Kak bilang itu yang ada Iya, testimoni, tambahan Nah, testimoni dari peserta didik. Iya. mau lanjut dengan Ya, video jadi itu satu kali dengan video. Boleh. Iya, boleh Kak. Jadi Kak Arfan ambil saja yang video yang sudah ada, kemudian Kak Arfan tinggal tambahkan dengan testimoni peserta didik. Itu ya Kak? Mau jadi 2 video Kak? Bukan, langsung disambung begitu Kak, digabung. Oh, Jadi video yang pembelajaran ini pada akhir video itu ada testimoni begitu Kak. Jadi silakan Kak Arfan gabung. Pertanyaan begitu ke siswa. Iya, jadi semacam Kak Arfan melakukan refleksi seperti biasanya pada peserta didik. Jadi misalnya bagaimana perasaannya mereka setelah melakukan. Jadi contoh testimoni itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Tahalu, saya siswa Kak Arfan SMA ya? SMA apa SMK? Ya. SMA. SMA. Nah, jadi misalnya perkenalkan saya Paramita Tahalu, saya siswa kelas 12 SMA 1 Motilango. Seperti itu testimoninya Kak. Jadi memperkenalkan nama, dia kelas berapa, kemudian dia mendeskripsikan perasaannya. Jadi setelah melakukan pembelajaran dengan Pak Arfan Yusuf, saya sangat senang karena pembelajaran yang Pak Arfan sajikan sangat menyenangkan gitu. Jadi mereka mendeskripsikan perasaannya mereka begitu Kak. Oh, siap. Berarti hanya video untuk siswa 2 orang saja ya Kak? Boleh ya. Mulai. Kakak-kakak yang lain sudah pas dengan terkait aksi nyatanya, sudah paham? Sudah tidak ada pertanyaan? Ya baik kakak-kakak. Nah pada refleksi pada akhir sesi hari ini kakak-kakak alhamdulillah sudah merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian kakak-kakak juga sudah memahami terkait penugasan aksi nyata. Nah kakak-kakak, kita masuk pada penutup. Nah, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Nah, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Nah, kakak-kakak, dari pantun ini kira-kira ada yang bisa mengimbangi, bisa buat pantun lagi? Nah, kalau ini pantun, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Kira-kira Kak Arfan bisa bikin pantun semacam ini? Kita masih ada 20 menit lagi kakak-kakak. Ada yang mau terkait lini masa ini? Ya, jadi kakak-kakak untuk lini masanya ini saya akan kirim
pada grup WA ya. Jadi dalam 11 hari ke depan kakak-kakak silakan memperhatikan lini masa proses pembuatan aksi nyatanya kakak-kakak, di mana kakak-kakak akan memulai dengan penyusunan, perencanaan, pembelajaran, kemudian kakak-kakak membuat video pembelajaran, kemudian mengupload pada LMS, untuk aksi nyatanya sudah jelas kakak-kakak? Iya. Insya Allah jelas. Ya baik kakak-kakak, untuk pada akhir sesi kegiatan kita akhiri dengan doa. Kak Arfan bisa bantu saya doa? Baik Kak. Ya, maksudnya itu. Ketuamu. Ya, atas kesempatan yang diberikan. Sebelum mengakhiri materi pada hari ini, pada siang menjelang sore, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini yang disampaikan Kak Fasilitator sebagai peserta bisa bermanfaat bagi kita dan untuk semua. Doa saya awali dengan membacakan Al-Fatihah dan dilanjutkan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak, kita masih ada waktu 15 menit lagi kakak-kakak. Alhamdulillah dengan doa semoga pertemuan kita pada hari ini Allah berkahi dan bermanfaat. Amin ya Allah. Sehingga bisa berdampak untuk peserta didik. Kakak-kakak, saya ingatkan sekali lagi terkait untuk aksi nyatanya. Karena kita masih ada waktu 14 menit, kakak-kakak boleh buka kameranya ya. Kita foto bersama dulu. Saya stop screen dulu. Kakak-kakak boleh buka kameranya. Ya, kakak-kakak boleh buka kameranya. 1, 2, 3. Ulang kakak-kakak. Mana ini yang bilang pakai marun? Ada pakai Astaga, tidak solid su. Bagaimana mau pakai marun nih? Saya pakai. Mohon maaf. Oke. Ulang kakak-kakak. Hemo foto terakhir. 1, 2, 3. So mulai, oke. Tika Romi tidak ada palede punya gambar. Padahal melihatkan baju marun mau? Baju baru. Melihatkan baju baru?
masih ada pemain masih bajum ini tanpa elit begini. Jangan lupa oleh-oleh. Oke kakak-kakak, 1, 2, 3. Semangat kakak-kakak, semangat. 1, 2, 3. Oke, siap. Terlalu mudah kan sih dia? Oke, Oh, Kak. nasi. Cabut nasi. Ya, bagaimana? Bagaimana Kak Romi? Nasi Ya, yang pakai sama nasi, Bu, dengan yang tatap pakai muka. nasi. Pejabat itu Macam direktur ini yang pakai dasi uti. Masya Allah. Anggota dewannya Kak. kabinet Calon bupati atau gubernur ini. Mohon maaf, belum bisa. Bupati 5 periode, Bupati Bolyohuto. Amin. Antara Patika Arpanso menjadi bupati. 2030. Amin. Amin, 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 amin. Ya Allah. 6 tahun lagi loh, tidak lama. Patika Romi lagi dalam perjalanan ya. Iya, betul. Semoga cepat sehat anak-anaknya. Amin. Di rumah sakit Kak Romi. Ya? Di rumah sakit. Tidak. Lagi ada urusan sedikit keluar. Kalau Kak Romi yang sakit curiga ini. Mulai musim hujan. Oke sih. Keluar ya. Astagfirullah. Keluar ya, ada cewek 2 orang di sini. Jangan mendak. Ya, jadi kakak-kakak masih ada 9 menit lagi kakak-kakak, kegiatannya belum ditutup. Jadi masih terkait pertanyaan terkait aksi nyata. Bu, untuk petunjuk teknis untuk tugas, kalau bisa dibagi di grup, Bu. Saya kurang fokus tadi. Oh siap, untuk lini masanya akan dikirim. Terus untuk rubrik penilaian juga akan saya kirim insya Allah. Nah untuk siap. kakak-kakak tolong untuk aksi nyatanya itu diupload sebelum tanggal 19 kita tatap maya ya. Jadi kakak-kakak kembangkan saja video yang sudah pernah kakak-kakak buat sebelumnya, RPP yang sudah pernah kakak upload, dikembangkan saja kakak-kakak. Tinggal kakak-kakak tambahkan asesmen otentiknya. Kemudian kakak-kakak kalau yang sebelumnya kan di video itu hanya intinya. Nah untuk video kali ini kakak-kakak melakukannya komplit. Jadi ada video pendahuluannya atau kegiatan awal, kemudian ada inti, kemudian ada penutup pembelajaran atau pembelajaran akhir pembelajaran dibuat videonya. Begitu kakak-kakak. Jadi video pembelajaran kali ini lebih untuk aksi nyata ini lebih komplit dibandingkan video pembelajaran sebelumnya kakak-kakak pada modul 2.1 ya. Kakak-kakak mengupload video pembelajaran. Jadi yang kali ini lebih komplit lagi, kemudian kakak-kakak melakukan refleksi dan testimoni. Jadi video pembelajaran selama 30 menit ditambah dengan testimoni peserta didik. Jadi kakak-kakak silakan peserta didiknya di video. Jadi untuk siswanya itu mereka memperkenalkan nama sekolah, misalnya siswanya Kak Romi ya SMP 2 ya. Jadi perkenalkan saya Ajis Jafar, saya siswa ke-7 SMP 2 Motilango, gitu ya. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dengan Pak Romi Taib, ini. Gitu. Perasaannya senang karena Pak Romi menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan atau melakukan gerakan apa begitu.
Jadi setelah video pembelajaran itu ditambah dengan testimoni kakak-kakak. Memang soulmate sekali ini yang ini ya. Kemana-mana selalu ikut. Dia yang sakit itu. Wati, semoga cepat sembuh. Pak Direktur, silahkan mau ikut kegiatan orientasi lagi. Jumnya sampai jam berapa Kak Arfan? Tahu ini sampai jam berapa ini? Sudah terakhir. Pakai das, Pak. Berapa lama dia punya orientasi? Oh, Jum, iya. Ketua, ngapain mau kuliah? Sama itu. Halo ketua. Kalau kuliah ini berarti mau tampilkan. Iya nih. Ini Jadi saya bagikan dulu ini. Soalnya masih 5 menit dia punya terlalu cepat menjelaskan. Nah ini kakak-kakak saya bagikan lini masanya lagi. Jadi kurang lebih 8 hari kakak-kakak mempersiapkan modul dan video. Karena pada tanggal 19 November nanti kita ada tatap maya terkait refleksi aksi nyata. Jadi kita merefleksi aksi nyata ini berarti aksi nyatanya sudah benar-benar diupload pada LMS-nya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak mempersiapkannya selama kurang lebih 11 hari sebelum pertemuan kita pada tanggal 19 November. Jadi kakak-kakak sudah mengupload modul ajar atau RPP-nya kakak-kakak dan video pada LMS. Jadi mohon jaga kesehatannya kakak-kakak. Semoga dalam 11 hari kita tetap sehat dan kita bisa bertemu kembali pada tatap maya yang kesekian kalinya terkait refleksi aksi nyata ya. Jadi semoga 11 hari berarti kurang lebih hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu kita mempersiapkan aksi nyata kakak-kakak. Jadi silahkan gunakan waktunya sebaik mungkin. Sampai kakak-kakak bisa melakukan video pembelajaran yang akan menjadi tugasnya kakak-kakak nanti pada aksi nyata. Jadi kakak-kakak saya ulangi untuk modul ajar yang akan kakak-kakak susun nanti, usahakan sudah memuat rancangan atau asesmen, sudah memuat asesmen autentiknya kakak-kakak. Jadi ada perencanaan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan. Setelahnya pada RPP atau modul ajar tersebut sudah memuat asesmen autentiknya. Jadi kakak-kakak merancang asesmen autentik yang nantinya akan kakak-kakak terapkan pada proses pembelajaran nanti. Ya, di mana
RPP yang kakak-kakak buat mencakup di sana ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi RPP atau modul ajar yang kakak buat, dia memuat aktivitas pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik kakak-kakak. Jadi ada interaksi timbal balik antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, kemudian memuat motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik juga. Kemudian kakak-kakak menerapkan pengajaran yang efektif. Kemudian kakak-kakak melakukan pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Nah, kita kemarin sudah belajar terkait strategi pembelajaran. Kemudian kita sudah belajar tentang model-model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian sport education model. Jadi yang kakak muat dalam RPP itu dia dipilih salah satu. Jadi kalau misalnya pendidikan gerak. Kalau misalnya model pendidikan kebugaran, atau model SEM juga boleh. Jadi silakan memilih antara 3 model itu, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model sport education model. Ya, jadi dipilih salah satunya kakak-kakak. Jadi sudah jelas kakak-kakak terkait aksi nyatanya. Sudah tidak ada pertanyaan. Jadi ini lini masa dari aksi nyata yang menjadi tugas kakak-kakak dalam kurang lebih 11 hari ke depan. Ini lini masanya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup kegiatan tatap maya kita terkait persiapan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan lanjutkan Kak Arfan. Terima kasih sudah berpartisipasi, Kak Ayu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga kita bertemu kembali ya pada kegiatan yang sama. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Kak Arfan. Ya, izin saya stop recordingnya ya.